اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رسول الله يا نبي لك شفاعة
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin, wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayuti rahimahullahu ta'ala, wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid dharain, amin. Ahbafillah wa duyufanal a'izza, hadanallahu wa iyyakum alal huda wa taqwa. Kita lanjutkan hadis nomor 6156. Hadis terdapat dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Sahih Bukhari dan Muslim, Sunan Nasa'i, dari Sayyidina Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, hadis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kumtu ala babil jannah." Aku telah berdiri. Kumtu, aku telah berdiri, ala babil jannah, atas pintu sorga. Ini ketika Rasul melakukan Isra Mi'raj. Faida, maka ternyata ammatu, rata-rata, ammatu rata-rata, man dakhalaha, orang-orang yang memasuki ia akannya, orang-orang yang memasuki ia akannya, al-masakin, adalah orang-orang miskin. Wa iza, dan ternyata ashabul jaddi, orang-orang yang punya kekayaan, mahbusun, mereka ditahan di hari hisab. Kecuali yang tidak ditahan ashaban nar, penghuni neraka. Ashaban nar, penghuni neraka. Faqad, maka sungguh, umira, diperintahkan, bihim, dengan mereka penghuni neraka, ilan nari, ke neraka. Wa kumtu, dan aku berdiri, ala, di atas, babin nar, pintu neraka. Faida, maka ternyata ammatu, rata-rata, mayyadkhuluha, orang-orang yang memasuki ia akannya, an-nisa, adalah perempuan. Hadis sahih. Ahbab fillah,
ketika hari hisab berlaku, maka orang-orang miskin tidak ada yang perlu dihisab. Mereka akan langsung masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara orang-orang kaya akan tertahan dihisab selama 500 tahun. Setelahnya diputuskan ke surga atau ke neraka. Kecuali yang enggak dihisab adalah ahli neraka. Maksudnya orang-orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Kalau mereka kaya sekalipun enggak perlu dihisab, karena mereka masuk neraka tanpa hisab. Faqad umira bihim ilan nar. Mereka langsung diperintahkan dibawa ke neraka. Dan Nabi bersabda, ketika aku lihat digambarkan waktu itu, walaupun neraka hari ini masih kosong, tapi digambarkan waktu itu rata-rata penghuninya adalah wanita. Apa penyebabnya? Satu, ketika Nabi SAW bertanya, apa penyebabnya wahai Rasul? Nabi bersabda, kafir. Maka Nabi sabdakan bukan kafir iman, tapi kafir kepada suami, mengingkari kebaikan suaminya. Maka ketika suaminya berbuat baik, kemudian ketemu satu kesalahan, ketemu satu kekurangan, ketemu suatu kejanggalan, dia katakan, ma ra'aitu fi khairan. Aku tidak pernah melihat pada dirinya ada kebaikan. Ini penyebab pertama. Penyebab kedua, karena jumlah yang lebih banyak. Maka kalau sekiranya mereka katakan banyak penghuni penjara di Indonesia itu orang-orang Islam isinya, itu bukan berarti orang Islam lebih jahat daripada orang kafir, tapi karena memang jumlah mereka lebih banyak. Nah, bukti juga di sini, banyak daripada penghuni neraka itu wanita. Dikarenakan semakin akhir zaman, maka wanita semakin banyak. Maka jumlah mereka 1:40. Satu laki-laki banding 40. Satu saat nanti, kata Rasul SAW, akan ada satu kampung semuanya wanita. Kalaulah lewat laki-laki satu orang di situ, hanya dengan memandangnya saja, itu mereka sudah senang, karena pernah melihat laki-laki lewat di kampungnya. Itu satu saat nanti. Alhamdulillah hari ini belum, karena laki-laki lebih banyak pada wanita. Putra yang putri lebih banyak putra. Yang ketiga, karena urusan anak wanita lebih sulit daripada urusan anak laki-laki. Anak wanita keluar rumah harus menutup semuanya kecuali muka dan telapak tangan. Sementara anak laki-laki dia pakai celana, di bawah lutut, di atas pusar, kemana saja dia pergi nggak ada yang haram. Nggak pakai baju nggak ada masalah, nggak pakai peci nggak dosa. Kemudian kalau mereka sholat, pakai sarung aja satu, sholatnya dah sah. Di wanita keluar satu helai rambut, sholatnya batal. Kemudian ada beberapa fikih wanita yang mungkin tidak dibicarakan dalam rumah tangga, sehingga anak tidak tahu bagaimana cara menyikapinya. Akhirnya gara-gara itu sholat batal, puasa batal,
Salat tertinggal enggak diqadha. Masalah haid. Di mana wanita mendapatkan materi tentang haid? SD, SMP, SMA, di rumah tangga, di TPA, di mana? Bagaimana hukum hakam wanita menyikapi haid itu bagaimana? Apakah ini haid atau bukan haid? Boleh solat atau enggak boleh solat? Sah solat atau enggak sah solat? Wajib mandi atau bagaimana? Ini sudah haid atau masih istihadhah? Ini wajib diqadha apa tidak? Apabila wanita suci di waktu asar, dia wajib qadha dan zuhur dan asar. Apabila wanita sucinya di waktu isya, dia wajib qadha salat maghrib. Apabila wanita berhaid 10 menit setelah azan zuhur berkumandang, maka dia wajib mengqadha salat zuhur itu. Wajib mengqadha salat zuhur itu. Kemudian apabila wanita tidak puasa di bulan Ramadan, tidak cukup dengan fidyah. Ternyata hari ini di tengah masyarakat kita selesai dengan fidyah semuanya. Ini fidyah istri saya hamil, menyusui, enggak pernah diqadha. Anggapnya sudah selesai dengan fidyah. Puasanya bermasalah, haidnya salatnya bermasalah. Nah, jadi karena saking banyaknya hal-hal yang rentan dalam bab kewanitaan, termasuk dalam masalah menutup aurat, mungkin ketika sholat mukenanya di bawah dagu, ketika sujud sujudnya di atas mukena, ketika sujud telapak kakinya terbuka dari belakang, pakai cadar iya, pakai kaos kaki tidak, kan aneh. Sementara kaki itu sepakat seluruh ulama hukumnya wajib. Sementara muka tidak sepakat seluruh ulama mengatakan wajib. Muka ada mengatakan wajib, ada tidak. Kemudian kalau telapak kaki seluruh ulama sepakat itu aurat. Kan lucu kalau dia pakai cadar nggak pakai kaos kaki. Yang khilafiyah ditutup, yang ittifaq dibuka. Nah, karena saking banyaknya tetek bengek seperti itu, akhirnya banyaklah yang masuk neraka. Jumlahnya banyak. Bahkan dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, al-mar'atus salihah ka'arabil aqsam, ka'urabil aqsam. Wanita solehah itu seperti gagak yang putih dua sayapnya. Wanita solehah itu seperti gagak yang putih dua sayapnya. Di mana mau kita cari gagak putih dua sayap? Itu menunjukkan di atas sulitnya untuk ditemukan. Nah, tapi untuk masuk surganya juga gampang. Dalam waktu yang sama untuk masuk surganya juga enggak banyak syarat. 4 saja. Al-mar'atu idza shallat khamsaha wa shammat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalatul jannah. 4 saja. Wanita apabila salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatan, taat pada suami, masuk surga. Bahkan ada syaratnya yang kecil sekali. Kecil sekali syaratnya. Ayyumam ra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Siapa saja wanita yang meninggal dunia dan suaminya ridha, maka dia pasti masuk surga. Nah, antum pilih jadi laki atau wanita. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, qawaimu mimbari, tiang-tiang mimbarku. Qawaimu, tiang-tiang, mimbari, mimbarku. Rawatib,
itu tiang-tiang yang ditetapkan fil jannati, di dalam sorga, tetap dan kekal dalam sorga. Tiang-tiang mimbarku itu tetap dan kekal di dalam sorga. Jadi ada benda-benda dunia ini yang berasal dari sorga, dan sebelum kiamat akan dikembalikan ke sorga. Dan ada benda-benda di dunia ini, dia tidak berasal dari sorga, tapi dia akan disimpan di sorga. Salah satu benda sorga yaitu Hajarul Aswad. Dia akan diambil oleh Allah, dikembalikan ke sorga. Salah satu benda yang dari dunia tapi disimpan di sorga adalah batang korma yang Nabi jadikan ketika beliau khutbah sebelum mimbar dibuat. Jadi Nabi SAW meletakkan tangannya ketika menyampaikan khutbah di atas batang kurma. Setelah mimbar dibuat, maka batang kurma itu menangis. Lalu Nabi turun dari mimbar dan Nabi memegangnya. Nabi bersabda, apakah kamu ridha kamu bersamaku di sorga? Akhirnya dia pun diam dan ditanam di Masjid Nabawi. Itu benda dunia, tapi dimasukkan ke dalam surga karena dia cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan hadis berikutnya, nomor 6158. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qawamu ummati. Qawamu artinya al-qaimun, orang-orang yang bertanggung jawab. Ummati maksudnya urusan umatku, orang-orang yang bertanggung jawab dengan urusan umatku. Bisyiroriha, itu dengan orang-orang jahatnya, orang-orang yang jeleknya. Bahkan riwayat yang lain kata Imam Abdul Rauf Al-Manawi, salah satu makna dari hadis di atas adalah istiqamatuha wa intidhamu ahwaliha yakunu bisyiroriha. Istiqomahnya umat, teratur keadaannya umat, itu dengan sebab orang-orang yang tidak baik di antara mereka. Ini berita dari Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan ini dibenarkan, didukung oleh hadis Nabi yang berbunyi, innallaha yu'ayyidu hadzal din birajulil fajir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengokohkan ini agama dengan orang yang zalim. Juga ada hadis yang berbunyi, innallaha yu'ayyidu hadzal din. Allah Subhanahu wa taala mengokohkan ini agama birijalin mahum min ahli, dengan orang-orang yang mereka bukan ahli agama. Maka kalau kita hidup di akhir zaman, melihat kekurangan-kekurangan pada petinggi-petinggi agama, melihat kekurangan-kekurangan pada orang-orang yang bertanggung jawab dengan agama Islam,
yang justru dengan aturan mereka, yang justru dengan adanya mereka, agama itu berjalan, agama itu teratur. Bagaimana kita lihat ketika mengawali puasa Ramadan, mengawali bulan Syawal, kemudian terlaksananya ibadah haji, Kalau tidak ada yang mengurus, tentu akan sulit orang-orang melakukan ibadah haji. Tapi dengan adanya pengurus-pengurus tersebut, orang-orang yang bertanggung jawab tersebut, terlaksanalah agama. Salat berjamaah bisa, salat Jumat berjalan. Tapi kalau kita lihat, kata Nabi, kita tidak menuduh siapa-siapa. Apakah zaman sekarang sudah ada atau belum, kita nggak tahu. Yang jelas kata Rasulullah SAW, di antara penanggung-penanggung jawab tersebut yang dengan aturan mereka, dengan keberadaan mereka, agama ini bisa dijalankan, bisa istiqomah dan berkelanjutan, padahal mereka bukan ahli agama, padahal mereka bukan umat terbaik, bukan mereka orang-orang terbaik dari sekian umat yang ada. Kalaulah Nabi menginformasikan hal yang seperti itu, maka kita tetap beragama, tetap menjalankan agama tanpa melihat siapa yang di depan. Jangan gara-gara petinggi-petinggi agama lalu kita tidak mau mengamalkan fatwanya. Menolak fatwa, menolak hukum karena melihat individunya, itu nggak boleh. Asal fatwanya itu berjalannya benar, ya sudah diikuti. Usah nggak mau, fatwa dia orangnya kayak gitu, nggak boleh. Karena fatwanya selagi disepakati dan benar, kita jalankan. Fatwa itu tidak berubah karena orangnya. Dan Nabi sudah menginformasikan hal-hal yang seperti itu. Katakanlah yang sudah berlalu, yaitu Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, kemudian Marwan, gubernur daripada Madinah di zaman Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Bagaimana dia buat acak-acak di agama? Dia khutbah dulu sebelum salat Id. Orang khutbah setelah salat Id, dia enggak khutbah dulu sebelum salat Id. Tapi dengan adanya pemerintahan berjalan, cuman itu yang kurang. Apakah gara-gara dia khutbah sebelum salat Id akhirnya kita tidak ikut pendapatnya, tidak mematuhinya dan sebagainya? Maka Nabi bersabda, alaikumus sam'a wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi. Wajib dengar, wajib taat walaupun pemimpin kalian budak sahaya yang berkulit hitam. Wa ra'suhu kadzabib, rambutnya seperti kismis. Khair. Jadi untuk beragama di akhir zaman cukup kita melihat fatwa benar atau salah, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita demi kebaikan diri pribadi, tanpa perlu melihat si fulankah yang menyampaikan lewat lidah sianukah. Nggak akan rusak fatwa gara-gara disampaikan lidah orang fasik. Tidak akan berubah hukum karena disampaikan oleh lidah-lidah orang fasik. Nggak akan berubah hukum, tetap saja sah. Karena memang kata Nabi, mereka dipergunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengokohkan agama ini. Lihat hadisnya, qawamu ummati bisyiroriha. Stabilnya urusan umatku, bertanggung jawab dengan urusan umatku adalah sama orang-orang yang jahat-jahatnya. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, qawamul mar'i kestabilan seseorang itu adalah akalnya. Qawamul mar'i
kestabilan seseorang yang mengurus urusan seseorang, akluh, itu adalah akalnya. Maka kalau kurang akalnya, kurang terurus urusannya. Kalau nggak punya akal, nggak ada dia bisa ngurus urusannya. Orang gila ada ngurus urusannya, mandi aja nggak bisa nih. Nah, jadi yang bertanggung jawab dengan urusan seseorang bisa berjalan benar atau tidak benar, stabil atau tidak stabil, yaitu akalnya. La dina liman la aqlalah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak ada akal baginya. La dina, tidak ada agama, liman, bagi orang-orang, la aqlalah, yang tidak ada akal baginya. Ku bi amwalikum, selamatkan oleh kalian, jaga oleh kalian, bi amwalikum, dengan harta-harta kalian, an a'radikum, dari harga-harga diri kalian, wal yusani, dan hendaklah menghiasi diri. Yusani, menghiasi diri, oleh salah seorang kalian, bilisani, dengan lidahnya, an dinihi, untuk agamanya. Jadi lidah untuk menjaga agama, harta untuk menjaga harga diri. Harta untuk menjaga harga diri. Misal, ketika ada di sebuah tempat, misalnya di suatu kampung, orang menganggap orang-orang pakai gamis dan jubah itu orang-orang nggak punya uang, sehingga dianggap rendah. Maka di tempat itu semestinya orang-orang kaya dia datang ke tempat tersebut dengan gamisnya dan jubahnya, turun dari mobil mewah, pakai barang-barang bagus, sehingga orang berubah pemikiran bahasanya orang-orang bergamis berjubah bukan orang-orang miskin. Kemudian juga pandangan terhadap santri-santri bagi orang-orang yang tidak kenal, menganggap itu adalah makhluk-makhluk, makhluk kan? Nah, menganggap itu makhluk-makhluk yang level rendah. Maka dengan harta harus jaga diri. Apa maksudnya harta harus jaga diri? Harus dihilangkan di mana sebuah tempat yang menganggap itu perkara rendah, di mana sebuah tempat itu para pelajar agama dianggap perkara sepele. Maka pada saat itu dia harus menampakkan hibahnya, wibawanya. Maka lihat-lihat, satu, ketika antum diajak makan, ke rumah siapa dulu? Nah, ke rumah siapa dulu? Tapi ke rumah orang-orang yang sudah kenal dengan siapa pelajar agama, makanlah sepuasnya. Tapi ke rumah orang-orang yang menganggap sepele tentang pelajar agama, antum makan sedikit sekali. Itu maknanya menjaga harga diri dengan harta. Nah, nampak lauk yang paling enak itu ambil dikit, dikit aja ambil, kurang enak, bilang begitu lebih bagus. Padahal enak sekali nih, perut udah lapar pengen dihabisin, ambil dikit, ambil dikit aja.
bilang nih kurang enak, biasa dah nih. Lauk biasa-biasa aja. Nah, padahal luar biasa. Itu Nabi khitab nih kepada seluruh orang beriman. Sehingga Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliau pakai kuda putih, pakai gamis putih, lapisi jubah putih, pakai sorban putih, berjalan dengan kudanya. Ini di luar kota Madinah ya. Karena dalam kota Madinah Imam Malik nggak pernah naik kuda. Tuh lihat tuh kegagahan seorang imam. Dengan kudanya, baju gamisnya, jubahnya, ketemu sama orang Yahudi yang hidup melarat. Dikatakan, wahai Malik, bukankah Nabimu pernah bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir? Dunia ini penjara bagi orang beriman dan surganya orang kafir. Lalu kenapa dunia ini bagi saya begitu sulit? Kamu dengan kemewahannya. Apa kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, saya dengan kondisi seperti ini, kalau dibandingkan dengan surga, ini masih di penjara. Tapi kamu sekarang surga. Sehingga Imam Malik rahimahullahu ta'ala kalau ketemu dengan Khalifah Harun ar-Rasyid, itu beliau keluar dengan pakaian yang mewah. Tapi kalau kesehariannya pakaian biasa saja. Tapi ketemu dengan pejabat-pejabat negara, beliau dengan pakaian yang mewah. Ku bi amwalikum a'radikum. Jaga dengan harta kalian harga-harga diri kalian, kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian liyusani wal yusani. Hendaklah seseorang menghiasi dengan lidahnya dari agamanya. Artinya diminta oleh Nabi untuk belajar bicara, diminta oleh Nabi untuk menggunakan lidah yang fusha, sehingga orang menganggap agama itu indah, agama itu bagus. Gunakan lidah. Pidatonya, tausiahnya, ceramahnya, penyampaiannya, sambutannya, orang akan menilai itu dari lidah. Maka pergunakan lidah seperti Imam Ali karamallahu wajhah. Ada yang ceramah kemarin seperti itu. Ketika Imam Ali disuruh oleh Yahudi bertanya, apa bedanya ilmu sama harta? Satu orang dikirimkan, dijawab yang berbeda. Datang satu orang lagi, beda lagi. Satu orang beda lagi. Sampai 12 orang bertanya, jawaban beda semuanya. Kata Yahudi, itu kalau kamu suruh seluruh orang datang ke situ, pasti jawabannya beda semuanya. Begitu luasnya daripada keilmuan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sehingga Yahudi mengaguminya. Ketiga Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dengan kepusahannya berbahasa, sehingga ketika beliau ngomong dalam keadaan santai itu seperti nada syair. Orang-orang bingung, ini kok disusun kayak syair, padahal ngomong biasa, tapi seperti keluarnya kayak syair. Ini membuat agama Islam indah. Maka taklim disuruh yang betul, bukan terburu-buru bacanya, bukan suaranya di hidung, pakai mukaddimah yang bagus. Minimal antum hafalkan mukaddimah itu 3 yang bagus, 3 buah yang bagus. Kemudian belajar tahfiz, juga belajar membaca hadis. Baca hadisnya di taklim tu, fadilah tu, baca yang bagus. Tanya sama kawan-kawan yang belajar kitab hadis, di mana letak titik komanya. Baca terjemahan yang bagus, sehingga agama ini orang anggap indah. Tapi jangan sampai ketika berbicara orang menganggap agama itu leceh saja.
Kenapa? Enggak jelas apa yang disampaikan tadi itu. Mutar-mutar di situ saja, berkumur-kumur, enggak jelas. Ini perintah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qawitu ta'amakum, buatlah kecil-kecil. Qawitu, buatlah kecil-kecil ta'amakum, akan makanan kalian. Yubarak, niscaya diberkahi, lakum, bagi kalian, padanya makanan. Niscaya diberkahi bagi kalian padanya makanan. Buat bakwan yang besar-besar, buat kecil-kecil lebih banyak. Buat godok yang besar-besar. Nah, buat besar-besar dapat 12, orangnya 15, tak cukup. Buat kecil-kecil. Nah, jadi satu orang bisa makan 3. Yubarak. Itu juga makanan-makanan yang lain. Kalau potong semangka jangan besar-besar, potong kecil-kecil, tapi jangan terlalu kecil. Itu juga buat minuman, masukkan dalam botol kecil-kecil. Tuh lihat tuh acara walimatul urus, saking kecilnya wadah minumannya itu, pasti semua tamu bisa minum, saking diberkahinya. Kecil ini, kecil kali. Yubarak, dapat berkah. Ya minimal nggak ada yang bilang saya nggak dapat minum. Semuanya orang pasti minum, saya dapat minum. Coba buat sebesar gelas nih semuanya. 50 tamu pertama habis minuman. Tamu berikutnya bilang, mana minuman? Habis. Baru aja dah habis. Udah hilang berkahnya. Nah, ini hadis untuk ibu-ibu atau untuk yang khidmat. Nah, potong kue juga jangan besar-besar. Potong semangka kayak dicincang begitu saja. Kulu, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini pertanyaan sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika turun ayat yang berbunyi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, berselawatlah kalian dan ucapkan salam kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat, ya Rasulullah, na'rifu kaifa sallamna alaik. Kami sudah tahu bagaimana cara mengucapkan salam kepadamu. Walam na'rif kaifa nusalli alaik. Tapi kami belum tahu bagaimana cara mengucapkan selawat kepadamu. Antum tulis apa? Syarahannya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kulu," katakanlah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inilah dalil yang digunakan oleh kawan-kawan kita. Apa kata Nabi ketika Nabi ditanya bagaimana cara berselawat? Bacalah. Itu kan perintah itu. Apa yang disuruh baca? Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi suruh pakai Sayyidina enggak? Enggak. Enggak ada pakai Sayyidina.
Nabi suruh nggak pakai Sayyidina. Kalau kamu tambah Sayyidina berarti kamu menambah-nambah agama. Nah, kalau menambah-nambah agama sesat. Kenapa sesat? Karena agama sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islami dina. Pada hari ini aku sudah sempurnakan bagimu agamamu, sudah sempurna. Jangan ditambah-tambah. Ini dalil Wahabi ini. Itu kata mereka, bukan kata saya. Itu kata mereka. Nah, antum setuju nggak? Hah? Apa alasan antum nggak setuju? Mana dalilnya? Mana dalil Sayyidina? Dia di sini, ini dalil kami ini nggak pakai Sayyidina. Dalil antum pakai Sayyidina mana? Diam. Kalau diam kalah. Itu yang Nabi sabdakan tadi, liyusonni ahadukum bilisani andini. Harus pandai mainkan lidah untuk menyelamatkan agama. Kalau diam kalah. Oke, kita sampaikan sedikit dalil Sayyidina. Kemarin kan sudah juga kan? Tapi nggak lengket di kepala antum tuh, karena bukan Imam Syafi'i. Jadi kita ulang-ulang. Idza taqarrara qarra. Apabila diulang-ulang dia akan lengket. Pertama, firman Allah yang berbunyi perihal Nabi Yahya alaihissalam, wa kana sayyidan wa hasura. Adalah Nabi Yahya itu seorang sayyid. Itu dalilnya. Itu mana dalilnya? Itu kan Nabi Yahya, bukan Nabi Muhammad. Pakai disempurnakan pakai dalil qiyas. Nah, pakai dalil qiyas. Kalaulah Nabi Yahya yang dia tidak termasuk Nabi Ulul Azmi, Nabi sebut dengan kata-kata Sayyid, maka Sayyidina Muhammad, pemimpinnya para Nabi dan Rasul, lebih layak untuk dikatakan Sayyid. Itu dalil pertama. Dalil kedua, nanti pada hadis nomor 6164. Coba antum lihat situ. 6164. Apa kata Nabi? Qumu ila sayyidikum. Berdirilah kalian, sambutlah kedatangan sayyid kalian. Itu hadis sahih riwayat Imam Abu Daud. Ini Nabi sabdakan kepada siapa? Kepada sahabat. Menyambut kedatangan siapa? Sayyidina Muaz, Sayyidina Sa'ad bin Muaz radhiyallahu an. Jadi kalaulah sahabat Sayyidina Sa'ad bin Muaz Nabi bilang sayyid, apakah nabinya enggak layak bilang sayyid? Pasti lebih layak. Oh, mau yang terus terang? Dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW bersabda, ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah sayyidnya manusia. Ada 3 dalil. Nah, dengan ada dalil seperti ini, maka kalau kita tambahkan sayyid ke sini, maka tidak ada salahnya. Nabi menyampaikan di sini itu dalam perihal tawaduk, merendahkan diri. Dan sahabat juga tahu, pasti sahabat akan menambahkan sayyid. Tidak boleh melanggar perintah Nabi SAW. Apa yang Nabi suruh itu yang dilakukan, jangan ditambah-tambah, jangan melanggar perintah Nabi. Oke. Pernah dengar sejarah hadis sahih yang bercerita tentang ketika Nabi terlambat datang? Ketika Nabi terlambat datang ke Madinah karena menyelesaikan permasalahan satu suku, siapa yang jadi imam waktu itu? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi imam, kemudian berbunyi tepuk tangan di belakang. Sayyidina Abu Bakar salat aja khusyuk.
Semakin kencang tepuk tangannya, Sayyidina Abu Bakar melirik. Ternyata Nabi sudah datang. Ketika Nabi setelah datang, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mundur ke belakang. Tapi Nabi mengisyarat untuk tetap di depan. Apa perintah Nabi pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Tetap di depan. Apa perilaku Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Mundur ke belakang. Maka Nabilah yang menjadi imam, Sayyidina Abu Bakar jadi makmum waktu itu. Selesai solat, Nabi bertanya, "Wahai Abu Bakar, apa alasanmu ketika saya suruh untuk tetap kamu mundur ke belakang?" Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Tidak layak bagi Ibnu Quhafa berdiri di depan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah melanggar perintah Nabi itu tidak boleh karena adab, pasti Sayyidina Abu Bakar akan tetap berdiri ngimamin solat, karena itulah perintah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena perintah itu dielakkan demi menjaga adab, apakah Nabi marah waktu itu? Tidak. Nabi tidak marah. Begitu juga ketika Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin mengkisas, katanya saya akan meninggal kayaknya, ada yang saya pukul, balas sekarang. Berdiri Sayyidina Sawad radhiyallahu an, "Ya Rasulullah, saya pernah engkau pukul dalam barisan." Kata Nabi, "Silakan balas." Kata Sayyidina Sawad, "Ya Rasul, waktu itu engkau saya enggak pakai baju. Saya mau mukul juga enggak pakai baju." Nabi buka bajunya. Ketika diperintahkan oleh Nabi untuk memukulnya, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Sawad? Beliau memeluk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Ini yang aku inginkan, bersentuhan kulitku dengan kulitmu di akhir hayatku." Berarti kan dia melanggar perintah Nabi. Nah, mereka tidak memahami sampai ke tahap ini, asal melanggar perintah Nabi. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, "Wa kana sayyidan wa hasura" kepada Nabi Yahya. Karena Nabi sabdakan, "Kumu ila sayyidikum" itu kepada sahabat sendiri. Kalau enggak paham juga, wallahu yahdi may yasha. Hanya Allah yang mampu memberi hidayah kepada orang yang Allah mau. Kita juga tidak memaksakan pemahaman. Tapi kalau Anda bertanya apa dalil kami, itulah dalilnya. Bisa diulang? Nah, dicatat itu, dibuat di kamar debat. Nah, satu Wahabi, satu Ahlus Sunnah, debat berdua, latihan dari sekarang. Hadis berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qulu khairan", katakanlah yang baik-baik. Qulu, katakanlah, khairan, yang baik-baik. Tagnamu, niscaya kalian akan beruntung. Waskutu, dan diamlah. An syarrin, dari perkara jelek. Taslamu, niscaya kalian akan selamat. Jaga lidah. Katakan yang baik-baik, yang ada untungnya, yang ada gunanya. Diamlah dari perkara-perkara jelek. Kita akan selamat. Apabila diungkapkan kalimat jelek, kalimat itu tersebar kemana-mana, kita penyebab awalnya, maka kita akan mendapatkan warisan dosa. May yasfa' syafa'atan sayyi'atan yakullahu kiflum minha. Orang memberikan contoh yang jelek, dia akan mendapatkan dosa darinya. Maka para ulama berlomba-lomba untuk mengungkapkan kata-kata baik, sehingga muncullah yang namanya al-hukama, orang-orang bijak. Dan dibukukan oleh para ulama kata-kata bijak fulan, kata-kata bijak Imam Syafi'i, kata-kata bijak Imam Samarqandi, kata-kata bijak Imam Abu Hanifah, kata-kata hikmah Imam Malik.
Karena dengan kata-kata hikmah tersebut dia akan menuai kebaikan-kebaikan. Apa kata Imam Syafi'i? Wangi-wangian itu akan menambah kecerdasan. Bahkan beliau mengungkapkan cara belajar beliau dalam sebuah syair supaya bisa diikuti setelahnya. Kata Imam Syafi'i, sakautu ila waqi' su'a hifzi fa'awsani bitarkil ma'asi fa innal ilma nurun fa inna ilmun nurun yu'adi li qalbil asi. Mirip begitulah kata-katanya. Aku laporkan kepada guruku Waqi', hafalanku kurang lengket. Maka beliau berpesan kepadaku, tinggalkanlah maksiat, karena ilmu adalah cahaya, dia akan berlawanan dengan hati yang maksiat. Jadi ungkapan kata-kata Imam Syafi'i itu sudah ribuan kali dibacakan di mana-mana tempat. Mungkin ada ratusan orang yang bisa memperbaiki diri dengan hal seperti itu. Itu adalah poin-poin pahala. Tanamu, kalian akan beruntung. Lalu kita pengen juga melakukan kata-kata hikmah, tapi sudah disusun kata-katanya juga tidak indah bunyinya. Nah, semakin diindahkan semakin tak bagus. Terlalu indah, orang juga nggak paham. Lalu ditanyalah Sayyidina Luqman Al-Hakim, karena beliau dikatakan Al-Hakim karena dia banyak melakukan kata-kata hikmah. Ditanya, wahai Luqman, kenapa engkau bisa meraih kata-kata bijak yang seperti itu? Apa jawaban Sayyidina Luqmanul Hakim? Apa kata beliau? Dengan banyak diam. Nah, dengan banyak diam. Orang yang banyak diam, maka akan keluarlah kata-kata bijaknya. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, Qumu ila sayyidikum. Itu hadis tadi. Berdirilah kalian, sambutlah kedatangan sayyid kalian. Selesai perang Khandaq atau perang Ahzab, ketika orang Quraisy mengumpulkan pasukan 10.000 sampai di Madinah, negosiasi dengan semua lawan-lawan Nabi, Yahudi, orang-orang kafir, munafik dan sebagainya, terkumpul 12.000. Sampai yang diajak untuk memerangi Nabi adalah Bani Quraidah. Padahal dah janji setia dengan Nabi untuk tidak memberontak. Tapi karena dirayu, akhirnya mereka melihat ini kesempatan emas untuk meraih Madinah. Mumpung ada pasukan 10.000 dari Makkah membantu kita. Oh, ternyata pasukan itu pulang sebelum perang. Karena Allah kirim angin yang mencabut tiang-tiang tenda mereka, menerbangkan periuk-periuk mereka. Angin yang menusuk ke tulang, rasa dinginnya. Selesai, mereka pulang besok paginya. Kata Nabi, kita selesaikan itu dulu. Nah, Bani Quraidah, waktu didatangi, mereka dah bersembunyi di balik bentengnya, berhari-hari mengepung Bani Quraidah. Akhirnya kata mereka, kami pasrah keputusan nasib kami kepada Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Sayyidina Sa'ad bin Mu'az adalah orang mulianya Ansar. Kalau Muhajirin ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kalau orang Ansar ada Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Kebetulan beliau terluka waktu perang Khandaq, sehingga darah beliau enggak berhenti. Bahkan dalam hadis yang kita baca tadi pagi dalam Sunan Ibnu Majah, Nabi sudah berusaha mengobatinya dengan kain, memanaskan besi lalu menempelkan di tempat luka tersebut. 2 kali Nabi coba gagal. Lalu Sayyidina Sa'ad bin Mu'az berdoa kepada Allah, wahai Allah, beriku aku usia sampai aku melihat bagaimana nasibnya Bani Quraidah. Nah, ketika Bani Quraidah pasrah dengan keputusan Sayyidina Sa'ad bin Mu'az, Nabi bilang, jemput
Sayyidina Sa'ad, jemput Sa'ad untuk kita tanya apa keputusannya. Dijemputlah dengan tandu ke Masjid Nabawi karena beliau dibuatkan kemah di dalam masjid untuk merawat lukanya. Kemudian ditandu, ketika sudah nampak oleh Nabi SAW, sahabat-sahabat yang mengepung benteng Bani Quraiza, Nabi sabdakan kepada mereka, "Kumu, berdiri semuanya, sambut sayyid kalian." Nah, inilah hadisnya, "Kumu ila sayyidikum." Ketika Sayyidina Sa'ad bin Mu'az ditanya apa keputusan Sayyidina Sa'ad bin Mu'az, bunuh semua laki-laki yang balik berakal. Itu keputusannya. Hanya Bani Quraiza yang tinggal, hanya anak-anak yang belum balik sama wanita-wanita. Itu yang selamat di Bani Quraiza. Memang begitulah nasibnya Yahudi dari dulu. Nah, ingkar janji kemudian dimusnahkan. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, "Qiyamu sa'atin, berdiri sesaat, fis saffi, di dalam barisan, lil qitali, untuk berperang, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, khairun, itu lebih baik, min qiyamis sittina sana, daripada berdiri 60 tahun. Berdiri 60 tahun ibadah salat malam. Qiyam di situ maknanya berdiri salat malam. Sittina sana, 60 tahun. Itu bisa diraih dengan berdiri 1 jam di barisan perang. Qiyamu sa'a fis saffin, berdiri 1 jam di barisan perang. Fi sabilillah, di jalan Allah, itu lebih baik pada salat malam 60 tahun. Hadis berikutnya Nabi bersabda, qayyid wa tawakkal, ikat dulu dan bertawakallah. Ikat dulu dan bertawakallah. Ketika sahabat, beliau satu orang sahabat pergi ke Madinah mau solat di Masjid Nabawi, beliau menaiki kendaraan onta. Sampai di masjid, beliau turun dari ontanya, ontanya dilepaskan. Kata Nabi, "Kenapa dilepaskan?" "Saya tawakal kepada Allah. Kalau Allah berkehendak onta ini ada selepas solat, ya dia ada. Kalau selepas solat kehendak Allah tidak ada, ya enggak ada. Jadi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tawakal tanpa usaha." Maka Nabi pesankan, kamu ikat dulu kemudian baru tawakal. Jadi antara imaniat dengan amalan itu jangan dirubah posisinya. Jangan disalah tempatkan. Imaniat tempatnya di hati, sementara syariat tempatnya di anggota tubuh, kehidupan sehari-hari. Makanan mengenyangkan enggak? Hah? Makanan mengenyangkan? Tidak. Siapa yang mengenyangkan? Allah. Lalu karena dia yakin makanan tidak mengenyangkan, yang mengenyangkan hanya Allah, lalu dia enggak makan-makan. Kalau Allah kehendak kenyang ya kenyang, kalau Allah enggak berkehendak ya enggak kenyang. Ini enggak makan-makan dia. Itu bukan pengamalan agama. Itu disebut dengan Jabariyah. Itu aliran sesat Jabariyah. Nah, karena di luar tubuh harus ada amal syariat. Kulu washrabu, makanlah, minumlah. Itu amalan fisik. Itu amalan harian. Ketika makan dan minum, lalu kita kenyang, yakinnya sama siapa? Allah. Nah, yakinnya itu dalam hati, jangan dibuat dalam amalan harian. Dan buat dalam amalan harian. Nah, sahabat ini coba
membuat dalam amalan harian, dalam praktek keseharian, bukan ditaruh di hati keyakinannya, sehingga waktu sampai di masjid ontanya dilepas saja karena dia yakin Allah yang menjaga. Nabi bilang tidak begitu caranya, kamu ikat dulu kemudian baru pasrahkan ke Allah. Setelah selesai sholat ternyata ontanya hilang, itu Allah yang berkehendak karena sudah diikat, usaha sudah ada. Al-Quran juga menganjurkan begitu, iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu azam, maka bertawakallah kepada Allah. Apa itu azam? Azam adalah keyakinan terhadap sesuatu untuk bisa dilaksanakan. Itu namanya azam. Dia sudah siapkan usaha, semuanya sudah mendukung. Kemudian dia yakin dengan usaha yang dilihat ini, pertimbangan-pertimbangannya, perhitungan-perhitungannya, ini bisa dilaksanakan. Itu namanya azam. Misal nih, di depan ada laut, kita mau nyebrang ke seberang, kapal nggak ada, perahu nggak ada, berenang nggak mungkin. Lalu kita akan azam menyeberangi laut. Ada azam atau itu? Tidak ada azam. Tapi ketika ada perahu, perahu ini cukup menurut perhitungan bisa sampai di seberang, bukan tenggelam di tengah jalan. Nah, selesai asbab disempurnakan, itu namanya azam. Dalam perhitungan sudah sempurna. Selepasnya baru tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tawakal setelah usaha maksimal. Ini mutola'ah nggak mau, mahafal nggak mau. Kata dia takdir Allah jadi ulama, kalau enggak. Masya Allah kan malam lam yakun. Apa yang Allah mau terjadi, apa yang Allah nggak mau nggak akan terjadi. Usaha semaksimal mungkin, kalau nggak ulama ya nggak ulama juga. Nggak usaha, kalau jadi ulama pasti jadi ulama juga. Akhirnya dia nggak usaha sama sekali. Lalu berharap hafalnya lancar, ngulang enggak, mutola'ah enggak, menghafal enggak, berusaha jadi 30 juz. Itu namanya menghayal. Itu disebut qadariyah. Itu aliran sesat. Nah, ahli sunnah bagaimana? Lihat hadis ini. Qayyid wa tawakkal. Lakukan usaha maksimal, serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan kitab. Ikatlah ilmu dengan kitab. Nah, kitab artinya ditulis. Jadi ilmu itu diikat supaya enggak terbang, supaya enggak lari, supaya enggak berkeliaran kemana-mana. Maka diikat dengan ditulis. Baik ditulis di buku atau ditulis di kitabnya. Dua hadis terakhir, Nabi SAW bersabda, kilu, tidur kailulahlah kalian. Kilu, tidur kailulahlah kalian. Fa inna syayatin, maka sesungguhnya setan, la takilu, dia tidak tidur kailulah. Dia tidak tidur kailulah. Kawan tidur kailulah, dia nggak tidur. Nah, itu kemasukan setan. Maka perlu tidur kailulah, sunnah Nabi. Perintah dari Nabi SAW. Tidur kailulah itu kapan? Tidur kailulah itu waktu tengah hari. Boleh sebelum zuhur, boleh setelah zuhur. Nah, kalau hari Jumat, Nabi kailulahnya setelah Jumat. Kalau selain hari Jumat, Nabi kailulahnya sebelum zuhur.
kita hari Jumat Qailulah sebelum zuhur dan setelah zuhur, menggabungkan dua hadis supaya lebih kuat amalnya. Karena kalau tidak Qailulah sebelum Jumat, dia akan Qailulah waktu khatib khutbah. Mendingan mana? Khatib dah peringatkan itu, jangan tidur. Tuan-tuan pernah dengar khutbah Jumat itu bagus seperti itu khutbah. Jangan tidur. Enggak setiap hari kayak gini. Tidur apa yang dapat? Kenal ustaznya. Bagus. Ini enggak. Orang tidurnya khutbahnya santai. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Buang-buang waktu dia ngomong gitu. Asal cukup aja 20 menit sudah. Jadi kalimat itu dipanjang-panjangin. Karena nggak tahu apa yang mau disampaikan, dah habis bahannya. Jadi makmum karena dengar itu kalimatnya lama kali, ya dah tidur aja lah. Kemudian tidak lupa selawat dan salam kita panjatkan ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah berapa menit tu? Khatib mengajak pada diri khatib sendiri dan jemaah untuk sama-sama meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah 10 menit. Kemudian ulas berita di TV. Dah barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi. Jadi jamaah gini di. Tapi kalau saat itu jangan tidur. Jadi paling enggak jamaah yang datang ke masjid yang enggak pernah datang cuma hari Jumat, ada yang dibawa pulang. Ada nasihat agama yang dibawa pulang. Kalau enggak minggu ni berubah, minggu besok berubah. Kalau enggak besok lagi. Kalau bulan ni bulan besok lagi. Tapi kalau sekiranya hari Jumat tidak dimanfaatkan, dibiarkan saja jamaahnya tidur dengan suara dipelankan, itu sebabnya Nabi bersabda, kalau khutbah itu Sayyidina Rasul tinggi suaranya, merah mukanya, seperti mau memberangkatkan jamaah ke medan tempur. Itu khutbah berdiri supaya emosinya lengkap. Tapi kalau duduk khutbah tu emosi enggak lengkap. Emosional tu meningkat kalau berdiri. Itu sebabnya orang marah kalau dia berdiri suruh duduk, marah juga suruh tidur. Maka kalau kita berdiri nyampaikannya lebih mantap lagi. Tapi itu kan khutbah, taklim enggak seperti itu. Taklim itu santai. Taklim pemahaman, khutbah motivasi. Apa masalahnya? Tidur Qailulah lah. Masa tidur disuruh Nabi sunnah enggak bisa diamalkan? Di akhirat ada kamu amalkan sunnahku tidur? Tidak wahai Rasul. Tidur saja enggak bisa kamu amali. Apalagi diminta nyawamu, apalagi minta darahmu, apalagi minta uangmu. Tidur saja enggak bisa kamu amalin. Apa sih yang bisa diamalin? Masa tidur untuk ini aja? Tidur pejamkan mata selesai. Itu sudah mengamalkan sunnah Nabi. Itu pun tidak dibuat. Perlu juga hirasa mencatat yang enggak tidur, kan aneh. Kalau betul-betul orang itu cinta kepada Sayyidina Muhammad SAW, maka dia harus malu sunnah yang tidak pakai modal ini, yang justru menyenangkan, dia tidak bisa amalkan. Qayyimuddin as-shalah.
nilai agama itu adalah sholat. Maka orang yang tidak sholat tidak ada nilai agamanya. Atau qayyim bisa juga maknanya tiang. Nah, qayyimuddin as-sholat, tiang agama adalah sholat. Maaf, bukan nilai, ganti tiang. Qayyimuddin as-sholat, tiang agama adalah sholat. Wasanamul amal al-jihad, puncak amal adalah jihad. Karena setelah jihad bisa saja tidak ada lagi amal, karena syahid, itu sudah puncaknya. Wa afdalu akhlaqil Islam, sebaik-baik akhlak Islam adalah diam. Sebaik-baik akhlak Islam adalah diam. Hatta yaslaman nasu min, sehingga selamat manusia darimu. Wallahu alam. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang ridhonya suami dan istri. Mereka ada 4 syarat yang bisa menyelamatkan istri dari surga, dan juga ada yang dengan ridho suami saja istri bisa masuk surga. Nah, seperti apa ridhonya suami ini, Ustaz? Dan kedua, suami yang seperti apa yang bisa memberi ridho kepada istri tersebut? Yang kedua, tentang sesaat di jalan Allah untuk sabilillah itu sama dengan sholat 60.000 tahun. Nah, yang jalan fisabilillah ini yang seperti apa? Karena memang banyak sekarang yang standarnya sudah apa itu? Standarnya itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ridho suami yang dimaksudkan adalah yaitu ridho yang ditempatkan pada ridho Allah. Karena tugas suami adalah ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum, ahli itu artinya istri. Jagalah dirimu dan istrimu dari api neraka. Jadi suami, ridhonya suami itu ketika suami melihat istrinya menjaga diri selamat dari api neraka. Bukan ridho karena karena pelayanannya, karena semua yang diinginkan suaminya diberikan, walaupun itu bertentangan dengan agama, walaupun itu hukumnya haram. Kalau itu standarnya nggak bisa, karena bisa saja mereka sama-sama ridho pada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ridho yang dimaksud adalah ridho yang dibenarkan dalam agama. Standar ridhonya standar agama. Berarti si istri mesti menjalankan agama. Apa agama yang mesti dijalankan? 4 tadi. Nah, yang 4 tadi agama yang mesti dijalankan. Salat 5 waktu terjaga. Puasa Ramadan sempurna. Jaga kehormatan artinya menutup aurat. Tidak keluar rumah dengan tabarruj, tidak keluar rumah dengan farhum, dan semuanya. Kemudian taat kepada suami sesuai dengan hadis yang Nabi sabdakan tadi, kufrul ashir, kafir ke suami, artinya dia tidak bisa menghargai pemberian suaminya. Nah, ketika dia bisa menghargai pemberian suaminya, tentu suaminya ridho.
merasa cukup dengan apa yang diberikan, tidak minta lebih daripada batas, luar pada batas kemampuan. Yang penting mengarah kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Yang penting mengarah kepada sunnah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang dari awal tujuan mereka itu adalah agama Allah. Hadis yang kita baca kemarin, mar'atus salihah tu'inuhu 'alad din. Wanita salihah yang membantu dia untuk menjalankan agama. Karena Nabi juga bersabda, apabila datang kepada kalian orang yang kamu ridhoi agamanya, maka kawinkanlah anak perempuan kalian dengannya. Kalau kalian tolak, tunggu musibah. Itu perintah kepada wali wanita, menerima yang beragama. Kemudian perintah kepada laki-laki, fazfar bizatid din taribat yada. Pilih yang beragama akan beruntung. Jadi karena memang dasarnya standar agama, maka ridho yang dimaksudkan adalah ridho dalam beragama. Suami yang beragama, keridhoannya karena menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Istri yang beragama, taat dan patuh dan suami juga karena Allah dan Rasulnya. Maka kesederhanaan tersebut, walaupun tidak sampai tahajud, walaupun enggak puasa Senin Kamis, walaupun tidak bersedekah, berzakat, kan suaminya yang berzakat bukan dia. Suaminya bersedekah, dia dapat pahala. Suaminya berbuat baik di luar, dia dapat pahala. Semua kebaikan-kebaikan yang penyebabnya adalah istri, dia mendapatkan pahala dari segala-galanya. Nah, maka wanita itulah yang menjadi penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berdiri di jalan Allah itu 60 tahun. Nah, salat sunat lebih baik daripada salat sunat 60 tahun. 60 tahun. Barisan untuk berperang. Nah, sangat jelas sekali, untuk berperang di jalan Allah. Maka khususlah makna hadis ini kepada orang yang berperang. Lalu bagaimana hadis Nabi yang berbunyi laghadwatun wa rahatun fisabilillah khairum minad dunya ma fiha? Sepagi sepetang di jalan Allah lebih baik pada dunia beserta isinya. Itu fisabilillah di sana, karena ini hadis mengarah kepada qital, berperang, maka fisabilillah di sana. Kalau ada ulama menafsirkan juga berperang, juga masuk. Tapi kalau ada ulama menterjemahkan umum, yang penting di jalan Allah, tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala, maknanya jadi umum, itu juga nggak ada masalah. Kepastiannya kita nggak tahu apa maksudnya. Apakah khusus di medan tempur, laghadwatun aurahatun itu, atau kepada apa saja yang tujuannya untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sama. Wallahu a'lam bishawab, apa maksud dari hadis laghadwatun warahatun. Tapi kalau hadis yang ini sudah jelas maksudnya, berdiri di barisan shaf untuk berperang. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar hadis tentang hindarilah perdebatan meskipun kau benar. Iya. Jadi yang mau saya tanyakan di sini kan, perdebatan seperti apakah yang harus kita hindari? Apakah perdebatan tentang perkara dunia atau perdebatan perkara agama? Atau kita harus lihat apakah kita orang paham agama atau kita paham agama juga. Jazakallah.
Jazakumullah khair. Hindarilah perdebatan walau berada di pihak yang benar. Hadis yang juga mengatakan orang yang menghendaki perdebatan dia berada di pihak yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan satu rumah baginya di surga. Perdebatan apa yang dimaksudkan? Pertama, perdebatan yang tujuannya adalah untuk membela diri sendiri, mempertahankan kita benar atau tidak benar perihal kepribadian kita, apakah itu sifatnya duniawi atau itu sifatnya ukhrawi sekalipun. Tapi apabila yang kita permasalahan ini adalah permasalahan yang kalau kita diamkan itu akan menyebabkan umat mengatakan itu benar. Ada ulama berfatwa misalnya, fatwanya itu bertentangan dengan Quran dan hadis, fatwanya itu bertentangan dengan jumhur ulama, lalu ulama-ulama lain diam, mengatakan menghindari perdebatan, nggak usah dipermasalahkan. Kenapa nggak usah dipermasalahkan? Karena itu akan menyebabkan hati keras yang menulis, menyebabkan hati keras. Akhirnya karena ulama tersebut diam, akhirnya masyarakat menganggap itulah fatwa itu benar. Akhirnya masyarakat mengatakan itulah fatwa yang sesungguhnya, itulah ajaran yang benar, apa yang disampaikan oleh si fulan tersebut. Kenapa? Karena nggak ada yang bantah. Karena diamnya ulama atas fatwa yang disampaikan oleh seseorang itu diindikasikan ijma' sukuti, kesepakatan ulama yang disetujui. Apa jadinya? Jadinya umat sesat. Maka kalau sifatnya bukan membela diri, perdebatan bukan untuk membela diri, tapi perdebatan untuk menyampaikan mana yang benar, mana yang salah, baik dalam hal akidah, Allah bertangan, Allah berkaki, Allah di arsy, Allah di langit. Ini akidah yang parah ini, karena telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Serupa bagaimana? Semua menyerupakan karena Allah punya tangan, makhluk juga punya tangan, sama-sama punya tangan. Allah di langit, makhluk di bumi, sama-sama punya tempat. Ini kalau sekiranya ulama diam tentang hal-hal seperti ini, nanti masyarakat awam menganut akidah itu semuanya, apa jadinya? Kalaulah ada perdebatan ulama tentang hal-hal yang sifatnya untuk kepentingan umat, fatwa-fatwa yang sesat baik dalam bidang akidah atau bidang ibadah, itu bukan perdebatan yang harus dihindari, tapi itu perkara yang mesti disampaikan. Nah, itu perkara mesti disampaikan. Tapi kalau permasalahannya adalah permasalahan individu, permasalahan harga diri, permasalahan dituduh bersalah, kamu yang salah, enggak, saya benar, kamu yang salah, itu tidak diam saja. Seperti perkataan Nabi SAW ketika beliau lewat, lalu diucapkan salam oleh Yahudi. Apa kata Yahudi? Assalamu alayka ya Muhammad. Kedengarannya assalamu alayka, tapi sebetulnya assalamu alayka, racun terhadapmu wahai Muhammad, mampus kamu wahai Muhammad. Sayyidah Aisyah jawab, waalaikumsalam wa laknatullah wa ghadabuh, terhadap kalianlah kehancuran, murka Allah, laknat Allah. Kata Nabi SAW, Aisyah enggak perlu jawab sepanjang itu. Assalamu alayka Muhammad, waalaikum. Kehancuran terhadap kamu wahai Muhammad, waalaikum, kalian juga. Nah, ini diajarkan oleh Nabi SAW. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dihina, dicaci maki, direndahkan oleh seseorang, Sayyidina Abu Bakar diam. Ketika itu Nabi selalu mendampingi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mulai menjawab, Nabi meninggalkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.
Lalu Sayyidina Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, kenapa waktu diam tadi engkau bersama saya? Lalu ketika aku menjawab, engkau meninggalkan saya. Kata Sayyidina Rasul, ketika kamu diam, malaikat Allah kirim untuk menjawabnya, dan aku ikut bersama malaikat. Tapi ketika kamu menjawab, malaikat pun pergi, saya pun pergi meninggalkan dirimu. Ini permasalahan apa? Permasalahan harga diri. Jadi meninggalkan mirah, meninggalkan perdebatan untuk menjaga harga diri dan sebagainya yang notabene duniawi, kalaupun tidak kita debat, tidak memberi pengaruh kepada kepentingan akidah dan agama umat, maka itulah yang dianjurkan untuk dihindari dan Allah bangunkan surga. Tapi kalau perdebatan merusak akidah umat, fatwanya, akidahnya disampaikan pada umat, itu adalah akidah yang sesat, lalu para ulama hanya diam saja, ini artinya diam di atas perkara mungkar. Ini membiarkan umat di atas kesesatan. Berdebat, berargumen dalam hal ini adalah perkara yang dianjurkan. Itu termasuk jihad dengan hujjah. Jihadnya para ulama dengan hujjah. Kita tidak meminta mereka bersepakat atas pendapat yang kita sampaikan, tapi umat supaya bisa memilih atas pendapat yang disampaikan. Kalau di akhirat kelak ditanya, kenapa kamu diam ketika agama disesatkan? Kenapa kamu diam ketika fatwa sesat disampaikan? Orang yang diam itu akan jawab apa? Ulama yang diam itu akan jawab apa? Tapi ketika dia sudah sampaikan, walaupun kepada orang yang tidak berpendapat seperti itu sekalipun, berarti dia telah berusaha menjaga keutuhan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, insyaallah. Ustaz, satu lagi Ustaz. Baik, insyaallah. Ya, timbang berapa? Ustaz, untuk ini suami istri, kan banyak yang sekarang panggil ke istrinya Umi atau Mama atau Bunda. Nah ini masalah Ustaz. Kan enggak? Khair, insyaallah. Dalam ilmu fikih ada namanya zihar. Zihar itu adalah menyerupakan istri dengan ibunya. Menyerupakan istri dengan ibunya, yaitu perkataan suami kepada istrinya, anti alayya ka zahri ummi, anti alayya ka zahri ummi, engkau di atasku bagaikan ibuku. Itu yang kalimat zihar. Ada kalimat alayya, anti alayya. Tapi kalau mengatakan dia mirip dengan ibunya dalam artian memang hakikat, mungkin kulitnya, mungkin akhlaknya, mungkin pembawaannya, mungkin masakannya, mungkin rambutnya, mungkin alis matanya dan sebagainya, itu tidak dianggap zihar selagi tidak ada kalimat alayya. Kemudian memanggil ibu, umi, mama dan sebagainya, itu adalah mudhof yang dibuang mudhof ilaihnya. Nah, mudhof yang dibuang mudhof ilaihnya. Jadi mama anaknya, tapi nama anaknya nggak disebut. Nah, itu disebut dengan mudhof yang dibuang mudhof ilaihnya. Di mudhof ilaihnya niat, diniatkan dah hati. Ibu katanya sama istrinya, kan bukan ibunya, artinya ibu Farhan. Nah, karena namanya Farhan. Apakah ketika seseorang disebut Ummu Kulthum misalnya, Sayyidatina Ummu Kulthum, lalu mestikah kita panggil Kulthum atau Ummu? Hah? Istrinya kunyahnya Ummu,
Bapak kuninya Abi. Sambungannya adalah anak tertua. Kemudian wanita adalah Ummu, setelahnya anak tertua. Misalnya Ummu Habibah, Ummu Salamah. Ummu Salamah itu karena beliau punya anak namanya Sayyidah Salamah, dipanggillah Ummu Salamah. Ketika kita memanggil nama dia yang Ummu Salamah, apakah kita panggil Ummu atau Salamah? Atau Ummu Salamah? Bisa dipanggil Ummu Salamah, bisa dipanggil Ummu saja, ibu saja. Niatnya di hati adalah ibu anaknya. Tapi kalau dia panggil ibu, niatnya memang ibu yang melahirkan dia, haram hukumnya. Dia panggil sama istrinya mama, niatnya memang mama yang melahirkannya, maka hukumnya haram. Ya tergantung kepada niat. Tapi saya rasa nggak ada orang manggil, niatnya manggil mama sama istrinya ibu kandungnya, pasti mama anaknya. Itu kan bahasa modern. Orang dulu juga menggunakan bahasa itu, amak paja. Nah pajanya dibuang, tinggal emaknya saja. Khair, itu nggak ada masalah, bukan perkara yang haram. Yang haram itu adalah menambahkan nama suami di belakang nama istri. Itu yang haram. Nah, karena kalau ditambahkan nama suami di belakang nama istri, berarti kita sudah mengganti nasab, bukan nasab, nasab istri kepada ayahnya dan kepada kita. Kalau namanya Aisyah, nama ayahnya Muhammad, Aisyah Muhammad. Nama suaminya Utsman, dibuat Aisyah Utsman. Berarti kan Aisyah binti Utsman itu. Utsman itu bukan ayahnya tapi suaminya. Nah, itu yang nggak boleh, menambahkan nama suami di belakang nama istri. Khair, insyaallah. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, alhamdulillahirabbil alamin.